Adapun alasan utama saya ikut menyayangkan, alasan utama saya cuma satu, yaitu ini yang membuat murka Allah. Ya, jarang sekali disadari bahwa inilah yang justru mengundang murka Allah hingga Allah menurunkan azabnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Pemirsa siput laut yang saya hormati, berjumpa lagi dengan saya di channel ini, channel Siput Laut. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya mau membahas tentang masalah yang sedang viral, yaitu tentang penendangan sesajen yang terjadi di Gunung Semeru ya. Yang mana peristiwa ini sudah banyak yang membahasnya. Banyak statement-statement yang sudah mengkanter ya peristiwa ini. Dari semua komentar-komentar, statement dari para tokoh, dari para ustadz, bahkan para kiai, rata-rata banyak sekali yang menyayangkan. Dilihat dari berbagai sisi, ini sangat disayangkan sekali. Bahkan konon katanya Putri Gus Dur sendiri pun berkomentar tentang masalah ini. Ya, karena ini memang melukai, ya istilahnya membuat tersinggung orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut, baik itu umat Islam sendiri di sekitar Gunung Semeru atau umumnya bangsa Indonesia ataupun umat Hindu. Ini tentunya sangat melukai ya, sangat membuat tersinggung, yang mana dari berbagai sisi ini sudah dibahas oleh para kiai, para tokoh yang berkompeten di bidang hukum, sosial, dan budaya. Dan tentunya saya juga sudah diwakili ya, istilahnya saya juga termasuk orang yang menyayangkan juga peristiwa tersebut. Kenapa harus terjadi, kenapa caranya harus seperti itu. Dan saya juga tidak panjang lebar ya mau ngomong masalah ini, membahas masalah ini, karena memang sudah diwakili oleh para orang-orang pinter, para tokoh, para kiai. Ya mungkin saya di sini hanya untuk cuman ikut nimbrung aja tentang peristiwa ini, ikut menyayangkan. Bikin konten seperti ini saya juga ikut menyayangkan peristiwa tersebut. Dari sekian banyak alasan sudah banyak dibahas oleh para tokoh tentunya. Salah satunya ada yang menyayangkan tuh ya, dulu juga putra Nabi Adam alaihi salam, Khobil dan Kabil itu pernah melakukan persembahan juga, seperti itu. Terus dari sisi budaya juga ini ya, secara umum sih emang dari segi budaya ini sangat melukai budaya ya, membuat tersinggung orang-orang yang menjaga budaya. Cuman saya di sini mau menambahkan, tentunya ikut menegaskan juga alasan atau ikut menguatkan juga kenapa saya menyayangkan
Walaupun statement saya, omongan saya mungkin tidak terlalu berarti ya, karena saya ini bukan tokoh, saya bukan orang kaya, saya bukan kiai, saya bukan ustadz, saya bukan santri, saya bukan pejabat. Saya hanya orang biasa, rakyat biasa yang istilahnya ikut memakai ya, sistem demokrasi yang di Indonesia, yang artinya siapa juga boleh ngomong, yang penting ya ada batasnya. Siapapun boleh bicara, siapapun boleh berpendapat. Yang penting tidak melebihi batas. Karena demokrasi pun mempunyai batas. Batasnya yaitu jangan sampai membuat orang lain tersinggung. Salah satunya membuat orang lain dirugikan, baik nama baiknya ataupun hartanya ataupun agamanya dan lain sebagainya. Adapun alasan utama saya ikut menyayangkan, alasan utama saya cuma satu, yaitu kenapa hal itu harus dilakukan, karena itu termasuk kalau menurut saya mencela makanan. Itu termasuk mencela makanan. Jadi kalau menurut saya, apapun itu judulnya, apapun niat orang tersebut melakukan hal itu atau membuat sesajen, apapun niatnya, karena saya tidak tahu niat seseorang melakukan tersebut, entah untuk apa, tujuan apa. Tapi yang pasti menurut saya itu ini sangat melecehkan makanan, itu saja. Karena Rasulullah sendiri pun tidak pernah mencela makanan, dan Rasulullah sendiri melarang umatnya untuk mencela makanan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Ya kan? Ini istahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Kalau beliau suka, nah ini istahahu, kalau beliau suka, akalahu, maka beliau memakannya. Ya kan? Wa in karihahu, dan kalau beliau tidak suka, tarakahu, tinggalkan. Jangan dicela, jangan dirusak, apalagi ditendang. Dari secara adab itu emang sangat tidak beradab. Itu saja sih alasan utama saya. Dia itu sangat mencela, termasuk mencela makanan karena menendang. Ya udah, biarkan saja kalau emang tidak suka. Kalau emang secara tauhid, secara budaya itu sudah banyak yang membahasnya, lah saya serahkan saja kepada yang berkompeten, kepada ahlinya. Kalau saya hanya menyorot dari segi adab saja. Entah itu makanan tuh mau buat sesajen, mau buat orang makan, mau buat semut, mau buat makan kucing atau apa, yang penting makanan itu jangan sampai dicela, dilecehkan, dihina, ditendang kayak begitu termasuk melecehkan, mencela. Itu dilarang, tidak boleh mencela. Makanan itu tidak salah apa-apa. Ya, biarkan saja di situ. Toh nanti ya, kalau nggak ada yang makan orang, ya binatang-binatang di situ kan tidak ada yang makan maksudnya. Walaupun orang tidak ada yang makan, mungkin binatang kayak semut, kayak serangga-serangga, atau binatang malam, binatang lah, mau binatang siang atau malam, pasti habis juga dimakan. Termasuk sedekah juga kepada para binatang. Terus kalau alasannya kan kalau ditendang juga jatuh di situ, bisa sedekah juga kepada binatang semut atau apa. Iya, tapi jangan ditendang, biarin aja. Kalau tinggalkan, kalau tidak suka. Ya kan? Lebih baik daripada ditendang, kalau menurut saya mendingan dimakan sekalian. Nggak jadi masalah kalau dimakan. Nggak bakalan ada yang protes. Nggak bakalan ada yang marah, nggak bakalan ada yang tersinggung. Kalau makan aja, jangan sampai ditendang. Kalau tidak suka ya tinggalkan. Rasulullah pun begitu. Jadi itu saja sih alasan saya yang paling utama itu. Ya dia mencela makanan, itu saja, tidak beradab. Tapi bukan berarti saya tidak sependapat dengan para sesepuh, terutama ulama-ulama NU. Ya saya setuju sebenarnya dari segi budaya, dari segi agama juga ya. Kita tidak tahu seperti apa niat orang tersebut. Nah, pasti kita positif ya. Dia memberikan makanan.
untuk siapa saja. Buat manusia, buat jin juga nggak masalah. Orang sodako tuh nggak harus kepada manusia, kepada binatang, kepada jin juga. Kalau emang di situ jinnya suka, walaupun biasanya jin tuh makanannya tulang, nggak masalah sodako. Yang penting tetap bertauhid kepada Allah, itu saja. Jadi sangat melukai perasaan orang yang berbudaya di Indonesia. Yang budaya seperti itu kan sudah menjadi budaya di Indonesia, sudah menjadi adat istiadat yang tidak bisa orang melarang, mencegah sesuka hati, nggak bisa. Bahkan undang-undang pun nggak bisa. Itu budaya, itu adat istiadat. Jangan ditendang, jangan dirusak, jangan dibuang. Makan ya makan. Kalau nggak suka tinggalkan, gitu aja kok repot. Nggak usah sok bertauhid. Apa ya? Biasanya itu orang-orang Wahabi kayak begitu. Orang Wahabi itu ya gimana ya? Emang brengsek kayak gitu. Saya bertahun-tahun selalu bergesekan pendapat, terutama masalah usuluddin, masalah akidah dengan orang-orang Wahabi itu. Sampai sekarang nggak pernah berhenti di media tentunya. Kalau di dunia nyata dia nggak berani, mereka nggak berani, beraninya di media. Ya mereka itu kata Gus Fuad, selangkah lagi menjadi ateis orang Wahabi itu, selangkah lagi. Oke, gitu saja ya pemirsa, semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga budaya, jaga adat istiadat kita. Jangan sampai kita semua melakukan apa yang telah orang itu lakukan. Itu sangat tidak beradab. Mencela makanan itu gak boleh. Makanan itu kan kita makan, kita tendang juga. Rasulullah hadi mencontohkan, jangan celah makanan. Ini istahahu akalahu. Kalau suka ya makan. Wa in karahu, kalau tidak suka tarokahu, maka tinggalkan makanan tersebut. Itu kok repot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.